Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait tata cara daftar ulang calon taruna-taruni jalur pola pembibitan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, kakak ucapkan selamat buat adik-adik yang telah lulus jalur ini. Semoga ini merupakan awal untuk adik-adik menggapai mimpinya ke depan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya bagaimana tata cara daftar ulang serta dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh adik-adik. Nah, yang pertama kakak akan membahas terkait dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, di mana persyaratannya cukup banyak adik-adik. Yang pertama adalah adik-adik harus menyiapkan KTP atau surat keterangan penduduk. Kemudian, selain itu adik-adik juga harus menyiapkan akte kelahiran. Kakak yakin tentu adik-adik sudah memiliki akte kelahiran ya. Kemudian juga yang ketiga, adik-adik harus menyiapkan kartu keluarga. Kemudian yang keempat adalah ijazah atau SKHUN. SKHUN ini adalah surat keterangan hasil ujian nasional yang adik-adik dapat dari sekolah ya. Dan dokumen-dokumen ini merupakan dokumen yang asli ya, baik dari KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah atau SKHUN. Dan tentu yang dibutuhkan adalah NISN, itu nomor induk siswa nasional, dan kakak yakin ini semua siswa memiliki ini. Kemudian foto berlatar belakang warna 3x4 ukurannya, di mana adik-adik diminta untuk menggunakan kemeja putih yang berdasi hitam ya. Kalau belum ada silakan disiapkan untuk foto ini. Kalau sudah ada silakan digunakan. Yang penting foto tersebut merupakan foto terbaru ya, sehingga muka adik-adik tidak jauh beda dengan yang ada di foto. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan. Ini merupakan surat pernyataan calon taruna atau taruni yang tentu disiapkan oleh STIP sendiri ya. Yang nanti adik-adik tanda tangannya dan bermateri 10.000. Kemudian surat keterangan belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan. Nah, ini juga harus adik-adik pahami bahwa ternyata ketika adik-adik memutuskan untuk kuliah di STIP Jakarta, itu adik-adik dengan konsekuensi tidak akan menikah selama pendidikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan tidak buta warna ya. Kemudian bukti pembayaran daftar ulang. Jadi ini ketika adik-adik mendaftar nanti dan bayar, nanti harus upload bukti pembayarannya ya. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan kesanggupan membayar pendidikan. Ini adik-adik membayarnya melalui virtual akun ya. Virtual akun ini merupakan kode bayar yang digunakan oleh adik-adik ketika nanti ingin membayar ke bank ya. Dan surat kesepahaman bisa adik-adik unduh di http register.stipjakarta.ac.id ya. Oke, sampai sini kira-kira paham adik-adik ya, apa saja yang harus adik-adik siapin, dokumen-dokumennya cukup banyak. Jadi pastikan dokumen-dokumen ini sudah adik-adik miliki, sehingga pada akhirnya nanti ketika adik-adik daftar sudah lengkap ya. Karena pendaftarannya sampai tanggal 4 September ya. Tinggal ini hari terakhir ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tanggal pentingnya yang harus adik-adik perhatikan, jangan sampai terlewati, di mana daftar ulangnya tanggal 4 September tahun 2022, ini deadline-nya ya. Hari terakhir nih hari ini. Kemudian ukur seragam nanti tanggal 5 sampai 7 September. Ini tempatnya di Sport Hall STIP ya, jadi langsung di kampus STIP Jakarta ya. Jangan sampai terlewati ya dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Jangan sampai nanti ada datangnya tanggal 8 ya, itu sudah melewati, jadi tidak tersedia lagi nantinya. Kemudian adik-adik diminta untuk masuk asrama itu pada tanggal 17 September tahun 2022 ya. Nah, untuk hal-hal yang adik-adik belum jelas, silakan hubungi kontak person ini humasnya 082 299 888 151 atau koordinator daftar ulang ya. Jadi humas ini misalnya nanti adik-adik kesulitan terkait dengan ukur seragam atau masuk asrama, hubungi nomor humas. Nah, ketika kesulitan mendaftar ulang, misalnya ada hal-hal yang adik-adik bingung, silakan menghubungi nomor ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kakak akan membahas terkait Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, siapa nih yang sudah lulus di kampus ini? Silakan diperhatikan baik-baik terkait dengan dokumen apa saja sih yang harus siapin, kemudian bagaimana tata cara dan seterusnya. Yang pertama, dokumen yang harus adik-adik miliki atau harus siapin itu kartu peserta asli. Tentu ini adik-adik sudah punya ya ketika mendaftar dulu, pasti adik-adik diberikan kartu peserta asli ya. Nah, kemudian KTP juga harus asli, bukan fotokopi ya. Kemudian kartu keluarga juga asli, dan
Yang keempat adalah SKCK asli. SKCK ini adalah surat keterangan catatan kepolisian ya. Jadi silakan minta di kepolisian terdekat ya. Ini menunjukkan bahwa adik-adik ini tidak pernah tersangkut dengan masalah ya, baik itu pidana dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik juga diminta untuk melengkapi BPJS asli ya, BPJS Kesehatan tentunya. Dan kemudian yang berikutnya adalah ijazah dan SKHUN asli ya. Jadi ini kakak yakin sudah ada yang miliki, silakan minta di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan orang tua atau wali yang tentu dibumbui dengan materai 10.000 ya. Surat pernyataan ini nanti bisa di-download di sini ya. http://bit.ly/daftar ulang Castar 2022 atau siakat.poltradabali.ac.id untuk daftar ulangnya. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan ya. Ini tadi surat pernyataan orang tua, yang ini kalau ini surat pernyataan adik-adik ya. Tentu surat pernyataan ini berisi terkait dengan adik-adik bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di kampus tersebut ya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini biaya selama kuliah ya. Ada beragam ya dari tingkat 1 hingga tingkat 3. Di mana tingkat 1 itu untuk perlengkapan dinas taruna dikenakan tarif sebesar Rp11.900.000. Untuk per tarunanya ya atau per mahasiswanya nanti adik-adik dibayarkan satu kali pada saat semester 1. Jadi ini langsung dibayar di semester 1-nya sebesar 11 juta. Nah, tingkat 2 nanti cukup jauh ya pengurangannya, itu sebesar 3.430.000. Tentu ini juga dibayarkan satu kali pada saat semester 3 ya. Oke, diberikan keringanan sampai semester 3. Kemudian untuk tingkat 3 pertarunannya 4.120.000 dibayarkan satu kali pada saat semester 5 ya. Jadi maksimalnya semester 5 dibayarkan 4.120.000. Nah, untuk poin kedua, masa dasar pembentukan karakter terpadu ini biasanya di awal ya. Jadi pertarungan itu dikenakan biaya sebesar 4 juta rupiah, di mana ini dibayarkan satu kali juga pada saat semester 1 tentunya. Dan yang ketiga adalah permakanan taruna ya. Jadi ini berkaitan dengan makan. Ini setiap bulannya untuk satu orang taruna itu sebesar Rp1.650.000. Dan ini tentu dibayarkan setiap bulan ya, karena ini biaya makan itu tiap bulan ya. Kemudian binatu per taruna per bulannya Rp150.000 dibayarkan setiap bulan tentunya. Kemudian nanti ada uji kompetensi di mana per taruna itu dikenakan biaya sebesar Rp353 Rp353.000 dan dibayarkan setiap pelaksanaan uji kompetensi. Nanti akan ada uji kompetensi dan dikenakan biaya Rp353.000 ya. Dan ini untuk adik-adik yang telah lulus kemudian mengikuti wisuda, untuk terpadunya sebesar Rp2.400.000 dibayarkan satu kali juga pada saat semester 6 ya. Kemudian untuk lokalnya pertarungannya Rp1.450.000 dibayarkan satu kali juga pada saat semester 6 tentunya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk biaya awal ya, di mana yang pertama mada tukar terpadu pertarunannya sebesar Rp4 juta. Kemudian perlengkapan dinas taruna tingkat 1 pertarunannya Rp11.900.000. Kemudian pemakaman bulan semester September ya. Kemudian permakanan bulan September sampai dengan Desember ini langsung ya Rp1.650.000 4 bulan. Jadi kalau dikali 4 sehingga menjadi Rp6.600.000. Dan binatu bulan September sampai dengan Desember 2022 itu sebesar Rp150.000 per tarunanya, kemudian selama 4 bulan sehingga dikalikan menjadi Rp600.000. Dan sehingga kalau ditotalkan dari biaya-biaya ini maka akan menghasilkan Rp23.100.000, di mana ini dibayarkan menggunakan virtual akun tentunya Bank Mandiri ya. Jadi ini yang harus ada dibayar di awal menggunakan virtual akunnya. Oke, lanjut. Nah, untuk ketentuan masuk kampus nanti kan tadi kan untuk daftar ulangnya. Nah, sekarang nih. Nah, untuk ketentuan masuk kampus ada beberapa poinnya. Yang pertama, adik-adik diminta untuk menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna putih ya. Ingat, kemejanya lengan panjang dan berwarna putih. Kemudian celana panjang berwarna hitam. Kemudian adik-adik diminta untuk menggunakan dasi warna hitam.
ikat pinggang warna hitam, sepatu olahraga warna hitam dengan kaos kaki warna putih ya. Jadi jangan sampai kebalik atau jangan sampai tidak sesuai dengan ketentuan ini. Dan bagi calon taruni untuk cewek ya yang berjilbab menggunakan jilbab instan warna hitam ya. Jadi jilbabnya warna hitam Adik. Jangan sampai nanti warna putih ya. Karena kan berbeda sendirian kan malu jadinya. Kemudian yang B, calon taruna dilarang memelihara kumis. Nah ini khusus untuk cowok ya. Jadi ini minta untuk tidak memiliki kumis, silakan dipotong dulu. Jambang tentunya juga, jenggot, atau membuat atau memelihara tato dan memanjangkan kuku. Nah apalagi kalau tato ya, ini sangat dilarang sekali di kampus ini. Dan diminta untuk terus memotong kukunya. Dan persyaratan dan pelengkapan pencegahan penurunan COVID-19 karena kita di Indonesia sejauh ini masih berkaitan dengan COVID ya, kita berjibaku dengan COVID. Dan yang pertama persyaratannya adalah calon taruna wajib vaksin ketiga. Nah siapa nih yang belum vaksin yang harus sudah vaksin ketiga ya. Kemudian vaksin ketiga ini namanya booster. Dan bagi yang belum diwajibkan untuk membawa surat PCR 2 kali 24 jam. Bagi yang belum vaksin atau baru sampai vaksin kedua, silakan membawa surat PCR yang berlaku 2 kali 24 jam ya. Yang menyatakan bahwa adik-adik negatif COVID-19 ya. Ini untuk menjaga kemungkinan terburuk tertularnya COVID-19 di kampus ini ya. Kemudian yang kedua, calon taruna wajib menggunakan masker 3 ply serta membawa masker cadangan. Tentu adik-adik sudah sering memakai masker ya, sudah paham apa itu masker 3 ply ya. Kemudian yang ketiga, calon taruna diwajibkan membawa hand sanitizer. Nah, ini juga untuk menghindari penularan COVID ya. Jadi adik-adik harus punya masing-masing. Kemudian yang keempat, pada saat masuk kampus, calon taruna akan melaksanakan pemeriksaan rapid antigen. Nah, ini juga nanti akan dirapid lagi supaya memastikan kembali bahwa ternyata adik-adik ini tidak akan membawa virus ke kampus ya. Oke, lanjut. Nah, ini perlengkapan yang harus dibawa. Perlengkapan ibadah ya, ini bergantung dari agamanya masing-masing. Di mana yang pertama adalah agama Muslim atau Islam ya. Diminta untuk membawa sajadah, 1 buah tentunya, kemudian sarung atau mukena ini buat taruni ya. Kayak mukena 1 buah. Peci ini buat taruna 1 buah, baju koko atau baju kiki ini sama juga buat taruna, ini buat taruni 1 buah dan Al-Qur'an tentunya 1 buah. Dan kemudian agama Hindu ini diminta untuk membawa kamben 1 buah, kebaya warna putih 1 buah, baju kemeja warna putih untuk calon taruna 1 buah, dupa ini ya secukupnya disesuaikan dengan kebutuhan, selendang 1 buah ya. Dan bagi yang beragama lain disesuaikan dengan agama masing-masing. Jadi silakan di luar agama yang dijelaskan di sini ada menyesuaikan dengan kebutuhan untuk beribadah tentunya ya. Nah ini kalau agama Kristen itu Alkitab 1 buah. Nah untuk perlengkapan pribadi itu diminta untuk membawa kemeja putih polos lengan panjang itu 3 buah ya. Karena banyak kegiatan jadi dibawa 3. 1 buah dipakai saat kedatangan. Jadi langsung dipakai saat kedatangan ya kemeja putih sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian celana panjang kain warna gelap 3 buah. Ini juga 1 buahnya dipakai saat kedatangan. Jadi 2 dalam tas, 1-nya dipakai ya. Kaos kaki dinas warna gelap 5 pasang, 1 pasangnya dipakai saat kedatangan. Jadi 4 pasangnya dalam tas ya. Baju kaos lengan pendek warna putih polos 3 buah. Jilbab segi 4 warna hitam dan putih, bergo warna putih dan hitam serta dalaman jilbab 2 buah ya. Masing-masing berjumlah 2 buah khusus taruni yang berjilbab. Jadi ini khusus buat taruni yang berjilbab. Kalau tidak berjilbab, nggak apa-apa tidak membawa ini juga. Seperti itu. Kemudian celana training warna gelap 3 buah. Ini biasanya untuk olahraga ya. Kemudian sepatu olahraga warna gelap juga 2 buah. Kaos kaki olahraga warna putih 5 pasang. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah baju kaos polos warna putih dan hijau atau pendek itu 3 buah. Masing-masing 3 buah tentunya. Pakaian dalam. Nah, ini pakaian dalam ini secukupnya ya. Jadi disesuaikan. Kakak sarankan bawa yang cukup buat 7 hari misalnya ya. Karena itu kan giliran misalnya 7 buah. Kemudian giliran dicuci lagi dan seterusnya. Giliran dalam arti hari ini pakai 1,
atau 2 ya, kemudian besoknya lagi 2 sehingga yang kotor tuh bisa langsung dicuci seperti itu. Kemudian pakaian dalam warna putih nih wajib nih ya, ini singlet. Biasanya buat cowok ini ya, cewek juga boleh secukupnya, disesuaikan ya. Pembalut wanita, nah ini juga pembalut wanita secukupnya untuk perempuan. Jadi silakan dihitung kira-kira kebutuhan adik-adik selama 4 bulan ke depan berapa banyak seperti itu. Kemudian perlengkapan pribadi seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, deterjen, sampo, kurisan, cotton bud, gunting kuku dan handuk, semir dan sikat sepatu, braso dan lain-lain ya secukupnya. Jadi ini adalah adik-adik yang paling paham apa saja kebutuhan pribadinya ketika di rumah ya. Jadi disesuaikan nanti ketika di asrama juga seperti itu. Kemudian ember ukuran 12 liter warna hitam itu 1 buah, sapu tangan warna biru gelap 2 buah, sandal jepitnya 1 pasang dan masker medisnya 1 box ya. Seperti itu. Nah, ini buat kesehatan adik-adik ya. Apalagi yang memiliki riwayat sakit ya. Jadi silakan bawa vitamin atau multivitamin secukupnya. Jadi selain vitamin tidak boleh dibawa ya. Jadi vitamin ini bertujuan untuk memberikan energi dan mencegah penyakit-penyakit yang tentu berbahaya buat adik-adik. Kemudian hand sanitizer tentunya 2 buah, obat-obatan pribadi secukupnya. Ini obat penyakit khusus ya, misalnya adik-adik memiliki riwayat penyakit khusus yang tentu memiliki obat pribadi juga ya, baik itu obat tradisional atau obat yang anjuran dokter selama ini ada minum ya silakan dibawa secukupnya ya. Nah, minyak kayu putih ini juga penting. Kemudian dompet, kartu identitas, dan uang tunai maksimal 1 juta rupiah. Jadi tidak lebih dari 1 juta ya. Jadi adik-adik silakan diatur ya kira-kira berapa uangnya, tapi yang pasti sampai 1 juta ya. Usahakan dalam bentuk uang pecahan ya. Jadi pecahan itu dalam arti yang kecil ya, tidak yang seratusan supaya nanti gampang ketika membeli ini itu dan seterusnya. Kemudian tumbler 1 buah. Dan ini perlengkapan tambahan ya, laptop silakan dibawa 1 buah, dapat dititipkan pada panitia ya, nanti bisa diambil lagi ketika Dede butuhkan untuk mengerjakan tugas dan lain seterusnya ya. Dan blok not ukuran A5 dan alat tulis secukupnya, norit 1 kotak, ini obat sakit perut ya, handphone 1 buah dapat dititipkan pada panitia. Nah ini yang harus ada diperhatikan, barang yang tidak boleh dibawa ya. Tentu yang pertama adalah obat-obat terlarang, ini sangat dilarang ya, tidak hanya dalam kampus tapi dimanapun dilarang ya. Kemudian rokok, nah rokok juga nggak boleh ya buat taruna. Kemudian perhiasan juga ini nggak boleh ya buat taruni, khawatirnya nanti hilang dan lain-lain ya. Senjata tajam apalagi, kosmetika juga dilarang, kendaraan pribadi tentunya dan jam tangan ya. Ini yang harus ada perhatikan, hal-hal yang tidak boleh dibawa. Kenapa sih jam tangan tidak boleh dibawa? Dan ini memang ketentuan dari universitas ya, dari kampus. Jadi silakan adik-adik patuhi ya, karena tadi kan ada surat pernyataan mematuhi ya segala sesuatu yang menjadi ketentuan dari kampus ya, seperti itu. Nah ini ya surat pernyataan orang tua atau wali yang kakak download di laman yang kakak kasih tahu tadi sebelumnya. Sini nanti ditulis nama lengkap orang tua atau walinya. Pertanyaannya Kak, kalau misalnya saya sudah meninggal nih, ayah saya, ya sudah pakai ibu saja. Nah, gimana kalau ibu dan ayah sudah meninggal? Nah, boleh nih pakai wali. Wali itu boleh dari paman, adik dari ayah, atau kakak dari ayah, atau adik dari ibu, atau kakak dari ibu. Tinggal dipilih saja kira-kira yang dekat dengan adik-adik selama ini seperti itu. Jadi ditulis nama lengkapnya, alamatnya, nomor KTP, nomor telepon dan seterusnya, nama calon taruna atau taruni, nah ini nama adik-adik, program studinya apa gitu kan. Gimana? Menyatakan bahwa saya bersedia membayar biaya penunjang pendidikan dan biaya makan sesuai dengan peraturan serta batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Apabila saya tidak memenuhi peraturan tersebut atau melewati batas waktu ketentuan pembayaran, berarti saya membatalkan pendidikan anak saya dan pihak sekolah dapat mengeluarkan anak saya dari pendidikan serta saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun. Poin pertama ini intinya bahwa orang tua atau wali ini siap menanggung biaya adik-adik ya, baik itu biaya pendidikan, biaya makan dan
lain-lain ya, seperti yang Kakak jelaskan tadi secara rinci. Dan apabila tidak membayar atau telat membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang tua ini bertanggung jawab bahwa ternyata adik-adik akan dikeluarkan dari sekolah atau universitas tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya memahami dan menyetujui bahwa biaya penunjang pendidikan dan biaya makan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali maupun dipindahkan kepada peserta lainnya, termasuk saudara kandung atau anggota keluarga lainnya dengan alasan apapun. Jadi, biaya yang diberikan tadi tidak bisa ditarik kembali. Misalnya adik-adik dalam perjalanannya tidak ingin melanjutkan studi di sini atau sudah keterima di kampus lainnya atau lain-lainnya. Nah, biaya yang tadi tidak boleh ditarik lagi ya, seperti itu. Atau dipindah tangankan ke saudaranya atau kenalan-kenalannya di kampus tersebut. Jadi tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, saya menyetujui dan memberi izin kepada pihak sekolah apabila pada waktu tertentu melakukan pemeriksaan termasuk tes darah dan urin kepada anak saya dalam rangka razia penggunaan narkoba dan minuman keras dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Jadi pihak kampus atau pihak sekolah bisa nih langsung melakukan pemeriksaan tes urin ya pada adik-adik jika ternyata adik-adik terindikasi mengonsumsi obat-obatan terlarang tanpa harus memberitahu dulu orang tua adik-adik seperti itu. Nah, yang keempat, saya tidak keberatan bila pihak sekolah mengeluarkan anak saya apabila surat-surat atau dokumen berkaitan dengan keluarga atau anak saya yang diserahkan kepada pihak kampus terbukti tidak sah atau palsu di kemudian hari. Kemudian yang kedua, anak saya terbukti mengonsumsi minuman keras, mengedarkan atau memakai obat-obatan terlarang, terlebih kasus kriminal atau tindak kekerasan, berkelahi, berjudi, mencuri, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi apabila ada dokumen yang adik-adik serahkan ternyata tidak asli atau tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya SKHUN atau ijazah itu ternyata palsu, maka pihak kampus bisa langsung mengeluarkan adik-adik. Atau adik-adik terbukti mengonsumsi minuman keras atau obatan-obatan terlarang, maka pihak kampus bisa langsung mengeluarkan adik-adik dari sekolah tersebut atau dari kampus tersebut ya. Kemudian yang kelima, saya memahami bahwa sekolah menerbitkan majalah, banner, poster, iklan sekolah, dan menyelenggarakan banyak aktivitas dalam rangka promosi sekolah, baik secara digital melalui media sosial maupun dalam bentuk cetak. Saya setuju anak saya dilibatkan dalam acara tersebut dan juga difoto atau direkam video dan tidak akan meminta kompensasi dalam bentuk apapun juga terkait tujuan tersebut di atas. Jadi dalam perjalanan nanti pihak universitas akan mempromosikan misalnya sekolah ini di mana menggunakan foto atau video adik-adik, maka adik-adik tidak boleh menuntut untuk mendapatkan pembiayaan atas hal tersebut seperti itu ya. Kemudian juga saya wajib bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membina anak saya untuk menaati setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku, serta tidak keberatan atas sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak saya apabila anak saya melanggar atau tidak menaatinya. Kemudian yang kedua, saya bersedia untuk turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah, seperti pertemuan orang tua, seminar orang tua, dan lain-lain, serta mendorong dan mendukung anak saya untuk mengikuti kegiatan sekolah. Jadi intinya yang poin kedua ini, orang tua bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah ya atau pihak kampus, baik itu pertemuan dengan orang tua, seminar dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan di sini ada parafnya yang menyatakan nama lengkap, materi 10.000. Ini tanggal, bulan, dan tahunnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah surat pernyataan calon taruna ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkapnya adik-adik, nomor KTP-nya, NIK-nya ya. Nomor peserta tentu ada di kartu ujian asli adik-adik ya. Kemudian asal sekolah, dari mana adik-adik sekolah. Program studi tentunya, jenis kelamin, nomor telepon dan email, dan alamat rumah. Nama kerabat terdekat. Nah, siapa nih kerabat terdekat adik-adik? Misalnya kakak, sepupu, atau adik, dan seterusnya. Nanti alamat rumahnya di mana dan nomor telepon dan HP. Kenapa sih perlu adanya ini? Karena nanti sewaktu-waktu misalnya ada hal yang darurat, pihak kampus
bisa menghubungi nomor ini ya, seperti itu. Nah, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sampai saat ini saya belum pernah menikah atau kawin dan atau hamil atau melahirkan. Jadi adik-adik tidak boleh menikah, kawin atau hamil atau melahirkan sebelumnya sampai selesai kuliah di kampus tersebut ya. Kemudian saya sanggup tidak menikah. Nah ini ya, tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan di Politeknik Transportasi Darat Bali. Jadi adik-adik harus punya komitmen bahwa selama pendidikan tidak boleh menikah ya. Kemudian yang ketiga, sanggup memenuhi biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian yang keempat, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan masa dasar pembentukan karakter. Yang kelima, bersedia menaati segala ketentuan yang berlaku dan apabila melakukan pelanggaran bersedia untuk menerima sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Transportasi Darat Bali tentunya. Di sini ada tanda tangan orang tua atau wali, di sini tanda tangan adik-adik untuk menggunakan materai 10.000 ya. Seperti itu. Jadi 5 poin penting inilah yang kemudian harus adik-adik pahami dan taati selama perkuliahan berlangsung ya, karena ini merupakan aturan baku yang ditetapkan oleh universitas. Selama adik-adik masuk di kuliah di universitas tersebut, maka wajib hukumnya untuk adik-adik taati, apalagi ini sudah ada tanda tangan di atas materi ya, seperti itu. Nah, ini untuk ukuran seragam PDH Taruna Pria, baju lengan pendek dan celana panjang ya. Silakan ketika nanti mengukur baju sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, maka pastikan adik-adik ukurannya apa gitu. Nah, misalnya adik-adik biasa menggunakan S, ya, S itu adalah di ketentuan kampus ini PDH-nya ukurannya 67 cm ya. Mungkin akan sedikit berbeda dengan ukuran S pada umumnya, atau ukuran S yang biasa adik-adik pakai. Jadi sesuaikan ya 67 meter itu ukurannya. Kemudian M69, L-nya 71, XL-nya 73, dan XXL-nya 75. Begitu pun seterusnya. Ini untuk panjang baju, pundaknya, badan keliling, pinggang keliling, pinggul keliling, lengan pendek, lebar lengan, dan kerah ya. Jadi silakan disesuaikan karena jangan sampai nanti baju yang digunakan atau PDH yang digunakan tidak pas ya, karena ini juga menyangkut kenyamanan adik-adik nantinya ketika perkuliahan berlangsung ya. Nah ini untuk yang baju lengan pendek dan celana panjang ya. Sekarang untuk ukuran celana PDH ya. Dalam sentimeter itu panjang celananya untuk S itu 96, M-nya 98, L-nya 100, XL-nya 102, dan XXL-nya 104. Begitupun untuk pinggang, pesa, pinggul, paha, lutut, kaki. Jadi sesuaikan dengan ukuran ini. Kakak sarankan kalau biasanya ada yang menggunakan M, boleh nih diambil L supaya siapa tahu agak lama ya. Ada kuliah kan 4 tahun nih supaya bisa digunakan selama 4 tahun seperti itu. Tapi ya kembali lagi disesuaikan dengan badan adik-adik dan kenyamanan adik-adik ya, seperti itu. Nah ini untuk taruni yang tidak berjilbab ya, baju lengan pendek dan rok ya. Panjang bajunya ini 65 untuk S, 67 untuk M, 67 untuk L, dan 69 untuk XL, serta 71 untuk XXL. Begitupun pundak, badan keliling, pinggang keliling, pinggul keliling, lengan pendek, lebar lengan, kerah, dan seterusnya. Jika adik-adik bingung dengan ketentuan ini yang 8 ini ya silakan ada ditanyakan ke tukang jahit ya, pasti mereka paham betul ini. Apa sih maksudnya pundak itu ukurannya S, M, L atau XL serta XXL seperti itu ya, silakan tanyakan mereka. Kemudian ukuran roknya untuk PDH-nya, panjang roknya untuk S58, M-nya 60, L-nya 62, XL-nya 62, dan XXL-nya 65. Begitupun pinggang, pinggul, lebar bawah ya, silakan disesuaikan ya. Nah, ini yang tidak kalah penting adik-adik, alur pendaftaran. Di mana adik-adik diminta untuk lakukan pembayaran daftar ulang menggunakan VA sesuai dengan pengumuman VA atau virtual akunnya. Di pengumuman itu kan sudah ada virtual akun masing-masing ya. Silakan menggunakan virtual akun itu untuk daftar ulang di bank ya. Kemudian adik-adik silakan masuk ke http siakatpoltratbali.ac.id daftar ulang. Kemudian jika muncul VA pembayaran, abaikan saja. Ditunggu, kemudian login ulang keesokan harinya.
karena adik-adik akan masuk ke pengisian data kalau pembayarannya sudah terkonfirmasi oleh verifikator ke admin Siakat, seperti itu. Kemudian adik-adik melakukan pengisian dan upload data di Siakat, di mana dilengkapi dengan benar, karena data akan disinkronkan ke Predikti ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi silakan mengisi data sesuai dengan data dari adik-adik, karena ini akan dilaporkan ke Predikti ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Jadi jangan sampai salah, karena ini akan menentukan kebenaran data adik-adik yang terdaftar di kementerian ya, seperti itu. Kemudian setelah itu selesai ya. Nah, ini untuk tata cara pembayaran mandiri virtual akun bagi adik-adik yang berniat untuk menggunakan atau via mandiri ya, di mana mandiri branch-nya menggunakan teller, kunjungi kantor cabang mandiri bank terdekat ya, kemudian isi formulir multi pembayaran dengan data, tanggal, jenis setoran, isi kode penerima ini ya, ingat kode penerimanya ini 89630. Silakan yang ditunjukkan ke pihak bank nantinya supaya yang dilakukan oleh bank itu sinkron dengan yang diinginkan oleh kampus tentunya ya. Kemudian nama penerimanya Poltrada Bali, isi kode bayarnya contoh ini ya 89630 tadi, yang ini ya depannya, kemudian ini nomor virtual akunnya ya. Isi nama pembayar atau nama taruna, kemudian isi tujuan transaksi, contohnya pembayaran si pencatar, kemudian isi nominal dan terbilang ya. Nah, nominal dan terbilang ini sesuai dengan yang kita jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian teller akan melakukan konfirmasi dan transaksi akan diproses. Apabila transaksi telah sukses, maka Anda akan menerima bukti transaksi yang telah divalidasi ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin ke Mandiri ATM, masukkan kartu ATM, kemudian pilih bahasa Indonesia, ketik nomor PIN kartu ATM, kemudian tekan Enter, pilih menu bayar atau beli, kemudian pilih menu pendidikan, ketik kode perusahaan atau institusi yaitu 89630, langsung muncul nantinya Poltrada Bali. Kemudian tekan benar atau klik daftar kode untuk mencari kode Poltrada Bali yaitu 89630. Kemudian masukkan kode bayar siswa, kode billernya, plus kode jenis pembayaran, plus nomor taruna atau nomor tagihan misalnya nih. Contohnya. Kemudian tekan benar. Kemudian masukkan nominal yang akan dibayarkan, kemudian tekan benar. Muncul halaman informasi data customer, pilih nomor 1 untuk memilih nominal pembayaran sesuai dengan yang dimasukkan sebelumnya. Kemudian tekan ya. Kemudian muncul halaman konfirmasi pembayaran, tekan ya untuk melakukan pembayaran. Lalu bukti pembayaran dalam bentuk stroke ya akan disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah dari pihak Bank Mandiri ya. Jadi biasanya nanti akan keluar stroke-nya ya. Itu sebagai bukti nanti adik-adik scan kirim ke pihak kampus bahwa ternyata adik-adik telah daftar secara resmi ya, melalui ATM Bank Mandiri. Nah, ini misalnya menggunakan Livin ya, Livin by Mandiri ya, yang ini yang menggunakan e-banking-nya, m-banking. Yang pertama adalah login pada aplikasi Livin by Mandiri, kemudian pilih menu bayar, pilih menu pendidikan, ketik nama biller ya Poltrada Bali atau ketik kode billernya langsungnya 89630. Kemudian input kode bayar dan nominalnya lalu klik lanjutkan. Periksa kembali detail transaksi pembayaran, apabila sudah benar klik lanjut bayar. Kemudian pembayaran selesai maka akan muncul stroke bukti bayar yang bisa di-share dan di-download. Nah, sementara untuk Mandiri Agen, kunjungi Mandiri Agen terdekat, misalnya bisa warung, toko, kios dengan tulisan Mandiri Agen ya. Ini biasanya cukup banyak ya tersebar di desa-desa ya. Jika ada di sekitar lingkungan adik-adik ya silakan menggunakan Mandiri Agen ya. Jika tidak, sarankan langsung ke teller Bank Mandiri ya. Kemudian informasikan kepada Mandiri Agen bahwa ingin melakukan pembayaran virtual. Kemudian berikan kode bayar nomor virtual akun Anda kepada Mandiri Agen. Contohnya nih, jangan lupa ya 8963 ini adalah kode biller untuk Poltrada Bali ya. Kemudian ini salah satu contoh untuk virtual akunnya ya 0011 000 ya. Kemudian Mandiri Agen melakukan konfirmasi dan transaksi akan diproses. Apabila transaksi telah sukses, Anda akan menerima stroke bukti pembayaran dari Mandiri Agen tersebut ya. Jangan lupa stroke-nya disimpan baik-baik dan di-scan ya untuk dilaporkan kepada pihak Poltrada Bali nantinya. Kemudian yang kelima, jika menggunakan mobile banking bank lainnya, silakan login aplikasi mobile banking, pilih menu transfer ke bank lain atau antar bank online. Pilih bank tujuan Mandiri, input kode bayar pada rekening tujuan,
Input nominal pembayaran, kemudian klik lanjutan. Apabila transaksi telah berhasil, maka akan muncul stroke bukti bayar. Nah, ini juga stroke inilah yang kemudian membuktikan bahwa adik-adik telah sah membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan oleh universitas ya. Dan apabila menggunakan ATM bank lain, dan pastikan bank ini ATM bank bersama ya. Pilih menu transfer bank lain atau transfer online antar bank. Masukkan kode bank Mandiri 008 atau pilih bank yang dituju yaitu Mandiri. Masukkan kode bayar, nomor virtual akunnya pada kolom rekening tujuan. Contohnya 8963 ini jangan sampai ada lupakan atau salah ya. Kemudian ini nomor virtual akunnya. Kemudian masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Konfirmasi pembayaran akan tampil pada layar. Apabila sudah sesuai, silakan lanjutkan hingga selesai. Transaksi sukses dan stok bukti bayar akan muncul. Nah, begitu tata cara pembayaran untuk Poltera Bali. Semoga dimengerti oleh adik-adik ya. Kalau ada hal-hal yang masih kurang dipahami, silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, siapa nih yang lulus di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ya? Jadi silakan diperhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama, peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi daftar ulang secara online di portal https://daftarUlang.pip@semarang.ac.id ya, dan melakukan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dengan menggunakan kode BRIVA ya. Kemudian yang kedua, login ke akun daftar ulang dan pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan mulai tanggal 31 Agustus sampai 4 September. Ini hari terakhir ya, Adik. Jangan sampai terlewati, karena kalau terlewati maka pihak universitas akan menganggap adik-adik mengundurkan diri dari kepesertaan sebagai mahasiswa di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ya. Ingat batasnya adalah pukul 18.00 WIB ya, waktu Indonesia Barat, jadi sesuaikan ya. Kemudian, calon taruna-taruni yang tidak melakukan daftar ulang seperti kakak bilang tadi ya, atau pembayaran biaya pendidikan awal dinyatakan mengundurkan diri. Jadwal dan mekanisme masuk asrama akan diumumkan kemudian melalui website resmi PIP Semarang. Nah, oke. Adapun dokumennya yang harus adik-adik siapkan, yang pertama, foto setengah badan menghadap depan tentunya ya, di mana latar belakangnya merah menggunakan kemeja putih atau seragam SMA atau SMK ya. Filenya bentuk JPG atau JPG maksimal 1 MB besarnya ya. Kemudian KTP juga ini silakan di-scan. Nah, nanti formatnya PDF, maksimal besarnya 2 MB. Kemudian ijazah bagian depan. Jika belum terbit dan dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL, silakan diminta ke pihak sekolah jika sampai saat ini ijazah adik-adik belum terbit ya. Silakan minta SKL-nya. Kemudian formatnya adalah PDF maksimal 2 MB. Dan yang keempat adalah ijazah bagian belakang ya. Ini juga harus ada scan. Jika belum terbit juga bisa menggunakan surat keterangan daftar nilai sekolah ya. PDF maksimal 2 MB. Dan akte kelahiran jika tidak ada dapat menggunakan surat kenal lahir ya. Pasti sudah ada lah, kakak yakin yang memiliki ini. Kemudian ukurannya itu sebesar 2 MB menggunakan format PDF. Dan SKCK silakan minta di pihak kepolisian, tentu yang harus asli dan masih berlaku. Karena SKCK itu biasanya memiliki rentang masa aktif ya. Ini PDF-nya maksimal 2 MB juga. Dan kartu ujian SKD dan kartu ujian dari portal sipencater.hub.co.id jadikan satu file PDF. Jadi dua kartu ujian ini silakan jadikan satu file. Nanti ukurannya 2 MB maksimal menggunakan format PDF tentunya. Dan berikutnya adalah surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Silakan minta di kelurahan atau desa tempat adik-adik tinggal ya. Di mana surat keterangan berkop kelurahan yang dikeluarkan oleh lurah setempat bukan dalam bentuk surat pernyataan calon taruna atau taruni ya. Jadi harus nanti stempel atau kopnya dari kelurahannya, dan tanda tangan tentunya adalah kepala lurah atau kepala desa ya. Ini PDF-nya maksimal 2 MB. Dan yang ke-9 adalah surat pernyataan belum menikah. Surat pernyataan bermateri dapat menggunakan file yang sama saat upload di portal ini ya. PDF-nya maksimal 2 MB. Surat pernyataan calon taruna atau taruni. Nah, ini juga penting ya. Dimana surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tidak buta warna, surat pernyataan menyetujui hasil si pencatat, dan surat keterangan asli orang Papua. Ini khusus untuk yang orang Papua ya. Silakan ada gunakan format file yang ada di portal ini ya.
atau file surat pernyataan yang diupload di portal dikin.daftar.bkn.go.id. Seluruh surat pernyataan tersebut dijadikan satu file PDF. Nah, yang ke-11, surat pernyataan kesanggupan. Nah, di-download di akun daftar ulang. Surat pernyataan keabsahan dokumen juga di-download di akun daftar ulang, PDF maksimal 2 MB ya tentunya. Nah, ini untuk biaya ya, rincian biaya selama adik-adik kuliah. Jadi yang pertama itu tarif akademik ya, di mana biaya semester satunya per semester itu masih Rp0 ya, Rp0, tidak ada biaya sama sekali. Kemudian untuk tarif penunjangnya, biaya perlengkapan taruna per tarunanya Rp12.900.000. Satu kegiatan, ini jumlahnya Rp12.900.000. Biaya per makanan ya, untuk makan ya, per bulannya itu Rp1.500.000. Kalau dikali 4 bulan itu sebesar Rp6 juta. Kemudian biaya laundry per bulannya adalah Rp124.000. Selama 4 bulan berarti Rp496.000. Sehingga total biaya daftar ulang yang harus adik-adik bayar sebesar Rp19.396.000. Nah, untuk catatan pentingnya, biaya perlengkapan taruna tidak termasuk perlengkapan bawaan pribadi calon taruna yang wajib dibawa pada saat pertama masuk asrama. Dan daftar barang bawaan pribadi akan diumumkan kemudian ya, jadi silakan terus pantau laman universitas ya, apa saja barang pribadi yang boleh adik-adik bawa. Kemudian pembayaran hanya melalui virtual akun, kode briva. Kode briva dan tata cara pembayaran dapat dilihat di akun daftar ulang setelah login pertama kali di portal ini ya, daftarulang.pip.semarang.ac.id. Yang ketiga, apabila terjadi ketidaksesuaian nominal sebagaimana di pengumuman ini atau kode briva tidak menunjukkan informasi nama calon taruna atau taruni harap tidak melakukan pembayaran dan konfirmasi ke hotline si pencetar PIP Semarang di website resmi PIP Semarang. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kakak akan coba membahas terkait Politeknik Pelayaran Surabaya. Nah, siapa nih yang sudah lulus di sini? Silakan perhatikan baik-baik apa saja yang harus adik-adik persiapkan ya. Ini yang pertama adalah alur pendaftarannya. Silakan akses di https://poltekpels.sba.ac.id. Daftar now. Jadi akses di sini. Kemudian setelah ada di akses sini, masukkan email ya. Nanti akan diminta email. Silakan masukkan email yang aktif yang adik-adik miliki. Nah, setelah itu nanti pihak universitas akan mengirimkan link ya. Link itu dikirim ke email. Nah, kemudian ada silakan klik link tersebut, maka akan muncul biodata yang harus ada isi ya. Jadi silakan isi biodatanya nanti. Setelah lengkap biodatanya, maka adik melakukan pembayaran ya sesuai dengan nominal yang diminta di website tersebut ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada pun dokumennya. Dokumennya ada beberapa. Yang pertama adalah adik harus menyiapkan ijazah tentunya ya. Pasti kakak yakin adik-adik sudah memiliki ijazah. Kemudian juga raport. Raport ini dari semester 1 sampai adik-adik selesai sekolah ya, seperti itu. Dan akte kelahiran, kemudian KTP dan KK serta surat pernyataan. Ini dokumen yang wajib adik-adik siapkan untuk diupload nantinya ya. Nah, untuk rincian biaya calon taruna semester 1, program Diploma 4 dan Diploma 3 jalur pola pembibitan tahun akademik 2002-2003, maka yang pertama adalah biaya perlengkapan semester 1 dan 2-nya satu paket ya, langsung satu paket. Itu sebesar Rp14.950.000. Sementara untuk biaya permakanannya tiap bulannya dikenakan biaya sebesar Rp1.450.000. Sehingga kalau dikalikan 4 bulan itu menjadi Rp5.800.000. Untuk laundry sendiri itu besarannya sebesar Rp125.000 per bulan. Kalau dikali 4 bulan menjadi Rp500.000. Untuk asuransi ya Rp250.000 per semester. Kalau adik-adik kuliah selama 4 semester maka biayanya menjadi Rp1 juta. Sehingga totalnya keempat biaya ini menjadi Rp22.250.000. Di mana adik-adik diminta untuk dibayarkan pada bank BTN ya dengan menggunakan kode pembayaran atau kode billing yang telah diberikan kepada adik-adik ya. Nah, ini perlengkapan selama 4 bulan di asrama ya. Cukup banyak yang harus adik-adik bawa karena ini 4 bulan ya. Yang pertama adalah buku dan alat tulis, itu satu set ya, silakan dibawa. Kemudian perlengkapan ibadah,
Ini disesuaikan juga dengan agama adik-adik ya, atau agama masing-masing, itu satu set ya. Kemudian perlengkapan mandi itu ada handuk 1 buah, sabun mandi cair 2 liter, sampo 200 ml, sabun cuci tangan 500 ml, hand sanitizer 250 ml, dan masker atau yang warna putih tentunya ya, 1 pak, sikat gigi, pasta gigi, gayung plus timba ukuran 9 galon, 1 buah ya, itu keterangannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk perlengkapan pribadi, ada kaos dalam itu harus 6 buah, kaos lengan pendek putih polos itu 3 buah, celana dalamnya 1 lusin, pembalut atau khusus wanita secukupnya selama di asrama, jadi disesuaikan ya selama 4 bulan itu kira-kira berapa pembalutnya. Kemudian pemotong rambut dan kumis 1 buah. Untuk perlengkapan olahraga diminta untuk membawa celana training warna biru tua polos itu 2 buah, kaos kaki olahraga putih 6 pasang, kemudian sepatu dan olahraga warna dominan hitam 1 pasang, kemudian celana panjang bahan kain warna hitam itu 2 buah, celana pendek warna hitam polos itu juga 2 buah, untuk baju hem putih lengan panjang 3 buah, sandal jepit 1 pasang, gembok dan kunci 1 set, tas ransel hitam 1 buah, sendok dan garpu 1 set, botol minum atau tumbler itu 1 buah, matras itu 1 buah, broso atau obat poles logam 1 buah, semir sepatu 45 ml 1 buah, sikat sepatu 1 buah, laptop atau HP 1 buah, modem 1 buah, stop kontannya juga 1 buah, uangnya minimal 1 juta rupiah dalam bentuk ATM untuk keperluan selama di asrama ya. Jadi ini keperluan pribadi yang harus adik-adik perhatikan dan harus dibawa sebelum masuk asrama ya, karena selama 4 bulan ini kira-kira inilah kebutuhan adik-adik dan disesuaikanlah dengan kebutuhan adik-adik yang kira-kira yang belum ada di sini ya, seperti itu. Dan ini adalah surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan. Saya yang bertantangan di bawah ini nama lengkapnya adik-adik, tempat tanggal lahir tentunya, program studi apa yang adik-adik ambil, kemudian jalurnya apa, ini langsung pilih pola pembibitan ya. Kemudian nomor tes adik-adik ada di kartu peserta asli ya. Alamat rumah adik-adik silakan dimasukkan, nomor teleponnya, nama orang tua dari nama bapaknya siapa, ibunya siapa, nama dan alamat dari wali ya. Ini silakan dimasukin namanya, alamatnya di mana, kemudian telepon atau HP ya, seperti itu. Dan ketentuannya setelah diterima menjadi calon taruna atau catar Poltek PEL Surabaya menyatakan yang pertama, adik-adik diminta untuk mematuhi semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di Poltek PEL Surabaya dan saya bersedia menerima sanksi yang diberikan atas kesalahan yang diperbuat sesuai dengan nilai angka kesalahan. Kemudian yang kedua, bersedia dikeluarkan jika karena angka kesalahan atau poin oleh tim peradilan taruna atau tarunis saya dinyatakan dikeluarkan dari Poltek PEL Surabaya. Kemudian yang ketiga, bersedia mematuhi segala persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan baik yang bersifat administratif maupun petunjuk langsung. Kemudian yang keempat, bersedia dikeluarkan tanpa disidangkan apabila saya melakukan tindakan pencurian. Hati-hati kalau pencurian ya. Ini tanpa disidang ya, langsung dikeluarkan. Kemudian tindakan kekerasan, memukul, menendang, asusila, berkelahi, mengkonsumsi atau membawa atau mengedarkan minum-minuman keras maupun obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Sangat dilarang ya. Oke, selanjutnya nomor 5, bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan bila di kemudian hari saya didapatkan telah menikah, maka saya bersedia dikeluarkan dari Poltek PEL Surabaya. Jadi jangan sampai menikah ya. Selama pendidikan ini, setelah pendidikan boleh deh menikah. Kemudian nomor 6, apabila saya mengundurkan diri maupun diberhentikan dari pendidikan, seluruh biaya yang telah saya setorkan saya tidak akan memenuhi pembayaran kembali. Saya tidak akan menuntut pembayaran kembali. Kemudian yang ketujuh, apabila semua bekas persyaratan tidak sesuai atau tidak benar atau palsu, bersedia untuk mengundurkan diri dan atau dikeluarkan dari Taruna atau Poltek PEL Surabaya tanpa ada pengembalian biaya apapun ya. Jadi ini sangat penting, harus ada dibaca, pahami, taati, dan laksanakan ya, karena ini merupakan ketentuan dari universitas, ketentuan mutlak dari universitas. Tentu kalau ada yang melanggar, tentu ada konsekuensi yang ada diterima ya. Dan ini surat pernyataan tentang riwayat kesehatan dan bebas narkoba. Yang bertentangan di bawah ini nama lengkap adik-adik, tempat tanggal lahirnya kapan, program studi yang diambil, jalurnya tentu jalur pola pembibitan ya.
nomor tesnya berapa, alamat rumahnya, sama kayak tadi ya. Poin pentingnya adalah yang pertama, menyatakan bahwa tidak pernah mengkonsumsi segala jenis narkoba. Apabila di kemudian hari dilakukan pemeriksaan narkoba dan sejenisnya secara mendadak, dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan positif, maka saya bersedia untuk berhentikan dari pendidikan di Poltek PL Surabaya. Jadi, pihak Poltek PL Surabaya meyakinkan bahwa adik-adik dilarang untuk mengkonsumsi yang namanya narkoba dan sejenisnya ya. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa tidak pernah memiliki riwayat permasalahan kesehatan apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan kesehatan di luar pemeriksaan seleksi awal sehingga saya dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka saya bersedia untuk diberhentikan dari pendidikan di Poltek PL Surabaya. Jadi adik-adik harus jujur ya apa riwayat kesehatan adik-adik selama ini ya. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa tidak dalam masa perawatan di rumah sakit selama tenggang waktu pengumuman sampai dengan masuk asrama dan bersedia melaporkan kondisi kelemahan kesehatan saya ke tim medis Poltek PL Surabaya, dan apabila di kemudian hari diketahui dalam masa perawatan, Poltek PL Surabaya tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu atau risiko yang ditimbulkan ya. Kemudian yang keempat, bersedia dikeluarkan dari pendidikan di Poltek PL Surabaya bila selama mengikuti pendidikan saya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan pelaut ya. Kemudian yang kelima, orang tua atau wali wajib melaporkan ke Poltek PL Surabaya jika calon taruna dalam masa perawatan di rumah sakit pada saat masuk asrama ya. Oke. Oke, berikutnya untuk kampus yang kakak bahas adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Nah, siapa nih yang lulus di kampus ini? Silakan diperhatikan penjelasan secara baik. Silakan diperhatikan penjelasan berikut secara baik ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan kartu peserta asli, kemudian KTP adik-adik, kemudian kartu keluarga. Kemudian adik-adik diminta untuk menyediakan akte kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian, BPJS Kesehatan, kemudian SKHUN, surat pernyataan orang tua, surat pernyataan calon taruna ya. Dan berikut rincian biayanya ya untuk layanan pendukung akademik. Yang pertama jenis kegiatannya adalah biaya penunjang akademik atau biaya awal selama pendidikan. Untuk transportasi darat sarjana terapan ya, ini biayanya 24 juta. Sedangkan untuk jurusan teknik rekayasa otomotif sarjana terapannya 24 juta juga sama. Dan untuk jurusan manajemen transportasi jalan diploma 3 biayanya 21.500.000 rupiah. Dan untuk jurusan manajemen transportasi kereta apian diploma 3 sebesar 21.500.000 rupiah. Untuk layanan penunjang pendidikan itu sebesar 19.510.000 rupiah untuk jurusan transportasi darat sarjana terapan, dan untuk jurusan teknik rekayasa otomotif sarjana terapan itu sebesar 19.510.000 rupiah sama, dan untuk dua jurusan yang berikutnya itu sebesar 17.010.000 rupiah sama ya. Untuk perlengkapan ekstrakurikuler ini sama untuk 4 jurusan yang ada ya, baik itu sarjana terapan untuk transportasi darat, teknik rekayasa otomotif, manajemen transportasi, dan manajemen transportasi perkereta apian ya. Untuk mada tukar transportasi darat sejarahnya 2.675.000 rupiah sama untuk 4 jurusan. Kemudian begitu pun untuk orientasi pra-akademik diklat pembentukan ya, sebesar 565.000 sama untuk keempat jurusan. Dan untuk permakanan atau konsumsi bulan September sampai dengan Desember 2022 sebesar 1.595.000 rupiah per bulannya. Jadi kalau dikali 4 akan mendapatkan 6.380.000 rupiah ya, sama untuk 4 jurusannya. Kemudian Binatu Taruna atau per bulannya September sampai dengan Desember sebesar 120.000 rupiah. Jadi kalau dikali 4 mendapatkan nilai 480.000 rupiah ya, sama untuk 4 jurusan yang tersedia ya. Sehingga totalnya untuk jurusan transportasi darat sarjana terapan dan teknik rekayasa otomotif sarjana terapan itu sebesar 30.860.000 rupiah sama ya. Sementara untuk manajemen transportasi jalan diploma 3 itu 28.360.000 rupiah. Begitupun untuk
manajemen transportasi perkeretaapian ya, Rp28.360.000. Dan untuk pembayarannya dibayarkan melalui virtual akun atau VA pada Bank Negara Indonesia atau BNI ya, di mana daftar VA-nya sebagaimana terlampir ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini surat pernyataannya yang buat adik-adik tanda tangan nantinya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkapnya, alamat adik-adik, nomor KTP, nomor telepon dan HP. Ini orang tua atau wali dari nama calon taruna-taruni lulus di PDTD, STTD, kampus ya. Kemudian program studinya apa ya. Ini surat pernyataan untuk orang tua ya, karena ini ada orang tua atau wali dari nama adik-adik. Berarti ini nama orang tuanya di sini, alamat orang tuanya, nomor KTP, hingga nomor telepon dan HP-nya ya. Dan isinya adalah menyatakan bahwa yang pertama, saya bersedia membayar biaya penunjang pendidikan dan biaya makan sesuai dengan peraturan serta batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ya. Apabila saya tidak memenuhi peraturan tersebut atau melewati batas waktu ketentuan pembayaran, berarti saya membatalkan pendidikan anak saya dan pihak sekolah dapat mengeluarkan anak saya dari pendidikan, serta saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ya. Jadi intinya bahwa orang tua bersedia untuk membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan dari pihak universitas, dan apabila tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan maka adik-adik akan dikeluarkan dari universitas tersebut ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya memahami dan menyetujui bahwa biaya penunjang pendidikan dan biaya makan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali maupun dipindahkan kepada peserta lainnya termasuk saudara kandung atau anggota keluarga lainnya dengan alasan apapun. Jadi semisal adik-adik nanti kuliah, kemudian tiba-tiba tahun berikutnya adik-adik ingin ikut di kampus yang lain dan daftar di kampus lain, maka biaya yang adik-adik telah bayarkan oleh orang tua adik-adik tidak akan atau tidak bisa untuk dikembalikan oleh pihak universitas atau dialihkan ke keluarganya, adik-adiknya, dan lain-lain di kampus tersebut. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, saya menyetujui dan memberi izin kepada pihak sekolah bila pada waktu tertentu melakukan pemeriksaan ya. Jadi ini sekolah berhak untuk melakukan pemeriksaan, termasuk razia penggunaan narkoba dan minuman keras dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ya. Jadi pihak sekolah bisa langsung razia tanpa harus memberitahukan kepada orang tua ya, seperti itu. Saya tidak keberatan bila pihak sekolah mengeluarkan anak saya apabila surat-surat atau dokumen berkaitan dengan keluarga atau anak saya yang diserahkan kepada pihak kampus terbukti tidak sah atau palsu di kemudian hari. Nah ini jika Dedek melampirkan data diri yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka adik-adik bisa dikeluarkan ya dari sekolah. Kemudian, anak saya terbukti mengonsumsi minuman keras. Ini juga sangat dilarang oleh kampus. Mengedarkan atau memakai obat-obatan terlarang, terlibat kasus kriminal, atau tindak kekerasan, berkelahi, berjudi, mencuri, dan lain-lain, baik di dalam maupun di luar sekolah ya. Jadi ini dilarang ya, apabila adik-adik terbukti, maka pihak sekolah tidak segan-segan untuk mengeluarkan adik-adik dari sekolah ini ya. Kemudian, saya memahami bahwa sekolah menerbitkan majalah, banner, poster, iklan sekolah, dan menyelenggarakan banyak aktivitas dalam rangka promosi sekolah, baik secara digital melalui media sosial maupun dalam bentuk cetak. Saya setuju anak saya dilibatkan dalam acara tersebut ya. Dan juga difoto atau direkam video dan tidak akan meminta kompensasi dalam bentuk apapun juga terkait tujuan tersebut di atas. Jadi apabila ada dilibatkan di iklan sekolah ini, kemudian ada di foto, maka adik-adik dilarang untuk meminta kompensasi. Kemudian saya wajib bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membina anak saya untuk menaati setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku serta tidak keberatan atas sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak saya apabila anak saya melanggar atau tidak menaatinya. Kemudian saya bersedia untuk turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah, seperti pertemuan orang tua, seminar orang tua, dan lain-lain, serta mendorong dan mendukung anak saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini surat pernyataan yang harus ada tanda tangan juga, yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap adik-adik, nomor KTP, nomor peserta, asal sekolah adik-adik, kemudian program studi yang diambil, dari 4 tadi apa yang ada diambil, jenis kelaminnya, pola pembibitannya, pusat atau daerah, penempatan daerah, nomor telepon dan email, alamat rumah. Nah, ini yang penting juga nama kerabat terdekat, alamat rumah, nomor telepon atau HP. Ini tujuannya untuk dihubungi sewaktu-waktu ketika adik-adik ada hal yang darurat ya. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang pertama,
menerima semua keputusan panitia si pencatat terkait dengan penetapan program studi dan penempatan kampus. Kemudian sampai saat ini saya belum pernah menikah atau kawin dan atau hamil atau melahirkan, dan saya sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD, dan kemudian sanggup memenuhi biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan masa dasar pembentukan karakter, serta keenam, bersedia bersedia menaati segala ketentuan yang berlaku, dan apabila melakukan pelanggaran bersedia untuk menerima sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu ya. Baik, demikian penjelasan di video ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik, terutama adik-adik yang mengambil di 5 kampus tadi yang kakak jelaskan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-temannya. Dan apabila ada hal-hal yang masih menjanggal atau yang ada ditanyakan, silakan tulis komentarnya di kolom komentar di bawah video ini ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.